Apa Makeup sambil cerita? Kali ini aku mau cerita tentang kasus orang paling dibenci di Korea, Cho Do-sun. Sebelumnya warning dulu, ini menyangkut kasus kekerasan seksual anak-anak, jadi buat yang gak kuat atau belum cukup umur bisa di skip dulu. Pertama kita lihat dulu background Cho Do-sun ini. Dia lahir pada 18 Oktober 1952. Waktu SMP dia berhenti sekolah dan melakukan kejahatan pertamanya, mencuri sepeda. Karena waktu itu masih anak-anak dan kejahatannya masih kecil, jadi dia dikasih keringanan. 2 tahun kemudian dia kembali melakukan tindak kriminal, memeras uang dari pedagang kaki lima. Akibatnya dia dipenjara 1 tahun 6 bulan. Di tahun 1977 kali ini dia dipenjara 8 bulan untuk kasus pencurian. Gak sampai di situ kejahatannya makin parah. Di tahun 1983 waktu itu dia berusia 31 tahun dan memperkosa seorang perempuan berusia 19 tahun. Perempuan itu bahkan katanya butuh waktu 1 bulan untuk kembali pulih. Dari kasus ini Cho Do-sun dihukum 3 tahun penjara. Setelah bebas bukannya tobat, ia kembali melakukan berbagai kekerasan termasuk menyerang seorang pelayan bar, bahkan menyerang seorang pria berusia 60 tahun sampai mati. Tapi karena katanya waktu itu dia lagi mabuk, jadi cuma dihukum 2 tahun penjara dong. Sampai pada tahun 2008, tepatnya pada 11 Desember, waktu itu musim dingin, seorang anak perempuan berusia 8 tahun bernama Kim Na-young lagi jalan ke sekolah. Waktu tiba-tiba aja dia diculik oleh Cho Do-sun yang lagi mabuk. Trigger warning, dia nyeret Na-young ke sebuah toilet gereja. Na-young sempat berontak, tapi Cho Do-sun dengan kejam mukul muka Na-young beberapa kali, bahkan ngegigit pipinya sampai dagingnya hampir lepas. Gak cuma itu aja, dia juga mencekek dan nyeburin kepala Na-young ke air sampai pingsan. Habis itu dia memperkosa dan bahkan masukin sedotan toilet ke bagian private Na-young sampai katanya organnya keluar dari bawah. Setelah itu Cho Do-sun ngebiarin air dingin ngalir dan ninggalin Na-young di lantai gitu aja. Untungnya Na-young sempat sadar dan berangkat keluar. Gak lama dia ditemuin dan dibawa ke rumah sakit. Setelah 8 jam operasi, akhirnya Na-young selamat, tapi organ dalamnya rusak dan dia cacat permanen. Dia harus hidup dengan kantong kolostomi seumur hidupnya. Dia juga menderita depresi dan stres berat. Dan yang bikin kasus ini terkenal banget adalah proses hukumnya. Gak lama setelah kejadian, Cho Do-sun berhasil ditangkap. Tapi pada waktu pemeriksaan, polisinya manggil Na-young yang masih penyembuhan buat interogasi selama berjam-jam dong. Bahkan sempat diulang-ulang karena katanya gak kerekam. Gak cuman itu aja, waktu di pengadilan, Na-young yang masih 8% pendarahan harus ketemu lagi sama pelakunya dan buat kesaksian. Tapi karena waktu ditanya Na-young bilang jujur Cho Do-sun itu bau alkohol waktu kejadian, hukumannya malah dikurangin jadi 12 tahun. Parah banget sih guys. Cho Do-sun sendiri udah bebas tahun 2020 lalu dan dia bahkan balik ke rumahnya yang satu daerah sama rumah Na-young. Ini sumpah guys, emosi banget ya. Banyak orang yang protes tapi nggak ada hasil. Ayah Na-young sendiri bilang, kita nggak mau lari tapi nggak ada alternatif lain. Saya mau mengatakan pemerintah tidak melakukan apapun tapi memaksa korban untuk bersembunyi. Kasus ini sendiri diangkat jadi film di tahun 2013 dengan judul Hope. Gimana guys menurut kalian? Gadil banget gak sih? Makeup sambil cerita. Jadi kali ini aku mau cerita tentang psikopat cantik dari Korea, Om In-suk atau dikenal dengan nama Lady Om. Dia adalah seorang wanita kelahiran 1976 dari keluarga yang berkecukupan. Dikatakan dia ini memiliki tubuh yang tinggi dan berparas cantik. Mukanya sendiri nggak pernah dikasih lihat, tapi katanya dia itu mirip sama artis Park Jin-hee. Bisa dibilang hidupnya hampir sempurna. Tapi Lady Om ini punya kebiasaan buruk. Dia suka banget ngambur-ngamburin duit buat foya-foya. Di awal 20-an, Lady Om ini menikah dengan seorang pria dan memiliki seorang anak perempuan. Gak diketahuin banyak tentang kehidupannya, tapi dikatakan 2 tahun kemudian anaknya tuh meninggal karena jatuh dan kepalanya terbentur. Nah setelah itu entah apa yang ada di pikiran Lady Om ini, dia tuh mutusin kalau dia udah gak suka lagi sama suaminya. Suatu hari Lady Om ini ngasih obat tidur ke suaminya, dan waktu suaminya lagi tidur dia nusuk matanya pakai peniti sampai buta dong. Gak sampai di situ, 1 tahun kemudian Lady Om ini nyiram minyak panas ke suaminya. Untungnya suaminya tuh selamat walaupun luka bakarnya cukup parah. Apa dia berhenti sampai situ? Sama sekali enggak. Setelah kejadian itu Lady Om memutuskan untuk menusuk suaminya dengan pisau. Gak lama suaminya pun meninggal karena luka tusuk itu, dan Lady Om mendapatkan uang asuransi sebesar 2 miliar rupiah. Banyak yang nanya kok keluarga atau teman-temannya gak ada yang curiga, terus suaminya kenapa gak lapor. Pertama, Lady Om ini tuh mukanya polos dan sikapnya juga dikenal baik sama orang-orang. Selain itu dia juga nyebarin kalau suaminya ini tuh punya masalah mental dan suka nyakitin diri sendiri. Jadi sama sekali gak ada yang curiga sama dia. Nah kalau kenapa suaminya gak lapor, ini juga sebenarnya kurang jelas sih guys. Tapi kemungkinan karena dia buta, jadi susah tahu juga kayak yang ngelakuin Lady Om atau bukan. Kurang dari setahun suaminya meninggal, Lady Om ini ketemu lagi sama pria lain dan menikah. 9 bulan setelah menikah, Lady Om kembali melancarkan aksinya. Dia ngasih obat tidur dan nusuk mata suaminya sampai buta. Setelah itu suaminya pun jadi sering sakit-sakitan dan bolak-balik rumah sakit. Tapi nggak ada yang curiga sama Lady Om soalnya dia tuh selalu ngerawat suaminya gitu. Sampai akhirnya suami keduanya juga meninggal. Dari sini Lady Om mendapat uang asuransi sebesar 700 jutaan. 1 tahun kemudian duitnya tuh habis dipakai buat foya-foya. Lady Om pun nyari target baru, dan siapa coba targetnya? Ibu dan saudara-saudari sendiri dong. Caranya juga masih sama, dia ngasih obat tidur ke ibu dan saudara-saudaranya dan ngebutain mata mereka. Dan entah gimana dia berhasil ngasut keluarganya buat ngejual apartemen mereka. Terus
terus duitnya dipakai lah buat foya-foya. Disitulah keluarganya mulai curiga. Lady Om pun mutusin buat ngebakar tempat tinggal mereka. Untungnya ibu dan saudara-saudaranya kembali selamat walaupun mengalami luka bakar. Sekarang Lady Om pun bingung mau kemana lagi. Akhirnya dia mutusin buat minta bantuan sama pengasuh lamanya. Karena kasihan, pengasuhnya pun ngebolehin Lady Om tinggal di apartemennya selama sebulan. Tapi setelah sebulan bukannya Lady Om cari tempat tinggal baru, dia malah ngebakar rumah pengasuhnya dong. Hal ini nyebabin suami pengasuhnya meninggal. Untungnya pengasuh dan anak perempuannya selamat walaupun menderita luka bakar. Dan lagi-lagi Lady Om berhasil kabur. Sampai suatu hari di tahun 2005, Lady Om ini kan punya anak sama suami keduanya. Anaknya tuh punya penyakit namanya penyakit Kawasaki dan suka bolak-balik rumah sakit. Tapi karena dia suka hura-hura, duitnya habis dong, nggak bisa buat berobat. Jadi waktu di rumah sakit, Lady Om ini tuh nyuri kartu kredit seorang perempuan. Tapi selain buat biaya anaknya, dia juga pakai buat hura-hura. Namanya kartu kredit gak lama ketahuan dong. Tapi waktu Lady Om ini ngasih tahu cerita tentang anaknya ke perempuan yang punya kartu kredit, perempuan ini tuh kasihan sama Lady Om. Tapi lagi-lagi Lady Om ini nusuk mata wanita itu sampai hampir buta. Pas wanita itu dirawat di rumah sakit, Lady Om ini tuh berencana buat ngebakar rumah sakitnya supaya dia nggak perlu bayar utang kartu kreditnya lagi. Tapi untungnya ketahuan lewat CCTV dan akhirnya ditangkap. Pas diperiksa, Lady Om ini sempat ngaku kalau dia pakai uangnya buat narkoba. Tapi pas dites, hasilnya ternyata nggak pakai obat sama sekali. Dia pun nyoba buat minta diadilin sebagai orang dengan gangguan kesehatan mental supaya dapat hukuman lebih ringan. Tapi itu juga nggak berhasil dan akhirnya dia dihukum seumur hidup penjara. Sampai hari ini dia masih di penjara. Gila banget sih ini cewek. Segitu dulu guys, gimana menurut kalian? Next cerita apa lagi? Makeup sambil cerita. Kali ini aku mau bahas kasus yang dokumenternya belum lama ini tayang di Netflix, The Raincoat Killer. Langsung aja, namanya Yo Yong Chol, lahir pada 18 April 1970 di Korea. Dia adalah seorang pembunuh berantai, pelaku kejahatan seksual, dan juga mengaku kanibal. Yong Chol tumbuh di keluarga yang berkekurangan. Hal ini membuatnya suka dibully dan jadi iri dengan orang-orang kaya yang punya rumah besar. Dimulai dari usia 18 tahun, Yong Chol ini itu beberapa kali ditangkap karena mencuri. Pada tahun 1993, dia ini menikah dan memiliki seorang anak laki-laki. Setelah menikah dan punya anak, kejahatannya pun tidak berhenti. Mulai dari menjual barang pornografi ilegal, pemalsuan dan pencurian identitas, sampai pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Waktu tahu kejahatan suaminya, istrinya pun langsung minta cerai. Pada 11 September 2003, dia baru aja keluar dari penjara karena kasus-kasus yang aku tadi sebutin. Tapi apa dia tobat? Oh, tentu tidak. Pada 24 Desember 2003, ia melakukan pembunuhan pertamanya. Dia masuk secara paksa ke tempat tinggal sepasang suami istri di Sinsadong. Korbannya bernama Gali, seorang dosen universitas berusia 72 tahun yang ditusuk di leher dengan pisau, sedangkan istrinya 67 tahun dipukul dengan palu seberat 4 kilo hingga meninggal. Pada 9 Oktober 2003, kali ini ia masuk paksa ke sebuah rumah di Sodaemungu. Korbannya adalah keluarga berisi 3 orang. Ada Kang Eun Sun, seorang nenek 85 tahun dipukul dengan palu, anaknya Lee Sok Jin 60 tahun, dan cucunya yang disabilitas 35 tahun dibunuh dengan cara yang sama. Pada 16 Oktober 2003 di Gangnam-gu, masih dengan palunya, ia membunuh lagi seorang lansia berusia 60 tahun. Pada 18 November 2003 di Jongro-gu, ia kembali membunuh Kim Jong-suk 87 tahun dan ART-nya Bae Ji-hye 53 tahun dengan palu. Tapi waktu dia berusaha untuk nyuri dari brankas, tangannya tuh luka dan berdarah. Karena gak mau DNA-nya ketinggalan, akhirnya dia kebakar rumahnya buat ngilangin bukti. Bisa dilihat targetnya tuh rata-rata adalah orang kaya yang udah tua. Nah, pada 11 Desember 2003, dia ketemu sama seorang cewek penghibur yang jadi pacarnya. Tapi gak lama ceweknya ini tahu kejahatan-kejahatan si Yong Chol dan bilang gak mau ketemu lagi. Hal inilah yang ngebuat dia nargetin cewek sebagai balas dendam. Pada 9 Februari 2004, ia kembali membunuh seorang pria berusia 47 tahun di Namdong-gu. Dilanjutkan pada 16 Maret di Mapogu, ia mencekik seorang perempuan berusia 23 tahun. Gak cuman itu, dia juga memutilasi tubuh korbannya dong. Masih di daerah yang sama pada 7 April 2004, seorang pedagang yang menipu Yong Chol dengan barang palsu dibunuh di dalam van-nya sendiri. Selain itu, ia juga memotong tangan korban dan membakar van-nya. Pada 8 Mei 2004, Yong Chol membujuk seorang wanita berusia 25 tahun ke apartemennya. Di sana dia memukul wanita itu dengan palu, memenggalnya di kamar mandi, memutilasi tubuhnya dan mengubur sisanya. Dari kejadian itu sampai tanggal 13 Juli 2004, total ia telah membunuh 9 orang perempuan dengan cara yang sama. Barulah pada 15 Juli 2004 akhirnya Yong Chol berhasil ditangkap. Kok bisa akhirnya ketangkap? Yong Chol ini kan biasa targetnya tuh wanita penghibur dan tukang pijit. Dia tuh suka manggil tukang pijit dari satu perusahaan dan anehnya banyak pegawai yang hilang sejak nerima telepon dari dia kan. Yang punya perusahaan pun curiga dan berusaha cari tahu dengan bantuan polisi. Disitulah Yong Chol berhasil dijebak buat ketemu dan ditangkap. Setelah diselidiki ternyata dia juga melakukan pembunuhan karena terinspirasi dari film. Pada 13 Desember 2004 dia dinyatakan bersalah untuk 20 kasus pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Gimana guys, menurut kalian gila banget gak sih? Next cerita siapa lagi? Abis makeup sambil cerita, kali ini aku mau bahas tentang kasus yang lagi heboh di Korea tentang psikopat yang hampir jadi pembunuh berantai. Kenapa dibilang hampir? Karena untungnya dia bisa cepat ditangkap sebelum memakan lebih banyak korban. Buat yang nggak tahu, seseorang disebut pembunuh berantai kalau korbannya ada 3 atau lebih. Nah, sekarang kita langsung aja ke kejadiannya. Berawal pada hari Natal 25 Desember 2022, polisi tiba-tiba mendapatkan laporan dari seorang perempuan yang bilang kalau dia menemukan tubuh manusia di dalam lemari baju apartemen pacarnya. Mendapat laporan itu,
polisi pun langsung datang dan bener aja ditemukan tubuh pria berusia 60 tahunan di lemari dalam keadaan tidak bernyawa. Diketahui pria itu ternyata adalah seorang supir taksi yang dikabarkan hilang dari 5 hari sebelumnya. Nah, pelakunya siapa? Yang nggak lain nggak bukan adalah pacar dari si cewek yang bikin laporan dan juga yang tinggal di apartemen itu. Namanya Lee Ki-yong, dia adalah seorang pria berusia 31 tahun. Sebelum kita bahas tentang Lee Ki-yong ini, aku bakal jelasin kronologi kenapa supir taksinya itu bisa sampai ada di lemarinya dia. Jadi, pada 20 Desember 2022, Lee Ki-yong ini abis makan bareng sama keluarga pacarnya. Katanya mereka mau ke jenjang yang lebih serius, ngerencanain menikah dan lain-lain. Nah, selain makan-makan, biasanya kalau orang Korea pasti ada minum alkohol kan ya. Pas mau pulang, Lee Ki-yong ini tuh udah rada mabok, tapi dia maksa buat nyetir. Alhasil, dia pun menabrak mobil taksi pas belok sembarangan di lampu merah. Dan ternyata Lee ini tuh emang beberapa kali pernah ketangkap nyetir dalam keadaan mabuk. Bahkan pernah kena hukum penjara juga, dan kalau ditangkap lagi, hukumannya pasti bakal lebih berat. Tapi anehnya, Lee ngaku kalau duitnya ada di apartemen dan ngajak supir taksinya buat ngikutin dia. Walaupun begitu, supir taksi ini tuh nggak curiga dan setuju buat ngikutin Lee ke apartemennya. Tapi siapa sangka, bukannya dapat ganti rugi, dia malah dibunuh dan tubuhnya disimpan di dalam lemari. Gak cuman itu, selama 5 hari dari tanggal 20 sampai 25 tubuh korban ditemukan, diketahui Lee ini gunain kartu kredit dan identitas korbannya buat minjem duit kurang lebih 500 juta rupiah. Dan semua itu dipakai buat hura-hura, mulai dari beli cincin couple, nginep di hotel, makan mewah, dan lain-lain. Barulah di tanggal 25 setelah laporan pacarnya, Lee ini langsung ditangkap. Tapi apa udah gitu aja? Ternyata enggak guys, kasus ini enggak sesimpel itu. Pas Lee ditangkap dan diinterogasi, diketahui kalau apartemen yang dia tinggalin itu bukan atas nama dia, melainkan punya seorang wanita berusia 50 tahun yang bernama Miss J. Waktu ditanya, Miss J-nya sekarang di mana? Terus hubungannya sama Lee apa? Lee ini ngaku kalau Miss J adalah mantan pacarnya dan mereka sempat tinggal bareng. Gak cuman itu, dia juga ngaku kalau udah ngebunuh Miss J waktu di bulan Agustus. Dari sini juga lah Lee mendapat julukan parasit. Iya, mirip parasit yang di film itu. Diketahui Lee ini benar-benar manfaatin Miss J, mulai tinggal di apartemennya, gunain uangnya, bahkan sampai ngebunuh. Gak cuman itu, setelah Miss J juga udah gak ada, Lee ini tetap pakai kartu kreditnya Miss J, terus gunain namanya buat pinjem duit. Gak tanggung-tanggung, jumlahnya tuh total kerugian bisa sampai miliaran. Terus Lee Ki-yong ini siapa sih sebenarnya? Gak banyak yang diketahui tentang dia, tapi katanya dia ini dari kecil emang suka ngebohong. Mulai dari bilang dia ini orang kaya, keluarganya punya gedung, pernah nikah sekali, punya anak, tapi ternyata semua itu bohong. Dia cuman orang biasa, bahkan gak punya kerjaan dan hidupnya cuman jadi parasit ke orang-orang. Nah, waktu polisi nanya di mana tubuh Miss J, lagi-lagi Lee Ki-yong ini bohong. Awalnya dia bilang kalau dia buang tubuhnya di sungai, tapi setelah polisi nyari dan gak ketemu, dia bilang lagi kalau tubuh Miss J itu dia kubur. Tapi sampai sekarang tubuh Miss J belum ditemukan. Katanya tuh Lee Ki-yong ini sengaja karena dia ngerasa dia lebih tinggi daripada polisi. Dan kenapa kasus ini jadi besar banget? Karena Lee Ki-yong ini katanya punya banyak pacar, bahkan katanya dalam setahun ada 300 orang wanita yang kontekan sama dia. Dan emang katanya beberapa tuh ada yang hilang, entah emang gak bisa dihubungi atau ada hubungannya sama Lee Ki-yong ini. Dari kasus ini banyak expert yang bilang kalau Lee Ki-yong ini kemungkinan menderita sindrom replay. Simpelnya replay syndrome ini tuh orang yang suka bohong, jadi nggak menerima kenyataan. Dia nganggap kebohongan yang dia buat itu adalah kenyataan dia. Sampai sekarang Lee Ki-yong ini masih ditahan, hukumannya belum keluar. Semoga aja dihukum seberat-beratnya ya. Oke deh, segitu dulu. Buat yang suka makeup mystery, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Next cerita apa lagi?